bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Selah. Mati doang. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sambung saja, mari kita puji namanya. Dia Maha Mulia, Dia Maha Kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambung saja. Hosana,
segalanya beribadah, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan nama Tuhan lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Baik hatinya. Dan dalam firman Tuhan ini ada dua hal yang mau kita pelajari bersama-sama, yaitu hal pertama, kenapa Daud memuji Allah. Dalam ayat 10 hingga ayat 12 dia berkata, karena Allah adalah Bapa Israel. Kamu tahu siapa Bapa Israel itu? Siapa tahu? Hah? Siapa Bapa Israel? Abraham. Jadi itu dalam moyang kita, Abraham. Jadi apa yang dikatakan di sini, kenapa Daud memuji Allah? Sebab nenek moyang, mulai daripada nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu siapa? Bapa Israel itu. Abraham, ada itu. Tapi apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita adalah semuanya sumbernya daripada Allah yang memberkati kehidupan kita. Karena kita percaya, karena kebesaran, kejayaan, kehormatan apabila kita berjaya dalam kehidupan kita, apabila orang boleh menghormati kita, dan apabila kita masyhur, maksudnya kita sudah sudah memiliki apa yang kita miliki dalam kehidupan kita dapat melakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia berkata bahwa segala yang ada di langit dan di bumi semuanya punyaan Allah dalam ayat yang ke-11. Dan dia berkata Tuhan yang berkuasa di atas segalanya dalam ayat yang ke-12 itu. Jadi ada apapun yang kita miliki dalam dunia ini, semuanya sumbernya datangnya dari Allah. Walaupun mungkin ke dalam usaha pekerjaan kita, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita boleh percaya dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita boleh berhasil dalam kehidupan kita. Kan? Kalau kita berhasil dalam kehidupan kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan ada di hidup kita. Amin. Jadi dalam hal yang kedua, layak disembah. Siapa yang layak kita sembah? Dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam segala usaha kita, di dalam keberhasilan kita, siapa yang layak kita sembah? Tuhan. Kan? Kenapa saya harus berkata demikian? Saya lihat satu siram itu pokok itu besar, akhirnya pokok itu berhasil, banyak buahnya, lalu dia bergembira. Jadi kalau kita, di mana tempat kita? Apakah kita melihat hasilnya belum berbuah lalu kita kasih tinggal saja, ataupun kita sudah berusaha baru kita marah? Sudah saya berusaha mati-matian, kenapa ini jadi begini? Atau di waktu kita menanam kita sabar, walaupun angin melanda kebun kita tetap di situ untuk berusaha dan menerima hasilnya. Di mana tempat kita? Anak-anak Tuhan, saya mau kita walau apapun cabaran dalam kehidupan kita, itu bukan titik kegagalan kita, tetapi itu adalah satu permulaan untuk kita terus bangkit, untuk kita meneruskan kehidupan kita.
yang kita lalui dalam kehidupan kita, kan? Tapi itu bukan sesuatu yang membuat kita berhenti. Tapi itu membuat kita terus-menerus berhasil di hadapan kita. Kalau kita mulai kecewa, kalau kita mulai putus asa, kita akan memilih orang yang marah itu, kan? Tetapi kita anak Tuhan, tidak semudah itu. Sebab kita sudah ada dasar firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata, Allah layak disembah di dalam kehidupan kita. Kenapa kita masih ada hari ini? Karena Tuhan punya rencana yang baik untuk kita semua. Dan dia berkata, Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Dalam ayat 13 itu, segala yang kita miliki datangnya daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya sudah beritahu tadi, apa yang kita miliki dalam dunia ini itu hanya sementara. Tapi kita harus syukuri, sebab itu dalam usaha kita, hasil titik peluh kita. Dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini lagi, kita harus ingat bahwa kita hanya penghuni dunia ini. Kita datang dan kita pergi karena semuanya Tuhan yang atur hidup kita. Jadi kita harus ingat, kita bukan selamanya di dalam dunia ini. Kita akan pasti datang dan kita akan pergi. Jadi apa yang harus kita ingat, bahwa Tuhan itu yang mengatur hidup kita. Tapi yang harus kita lakukan selama hidup kita, kita harus tetap mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Baik kita bekerja, baik kita bersekolah, baik dimanapun kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya bagi tahu satu bapak, saya bilang, walaupun kita sayang nyawa kita, saya ingat waktu si Nina sakit, saya cakap dengan dia. Saya cakap dalam hati saya kita kehilangan nyawa kita karena Tuhan, pasti kita akan memiliki nyawa kita. Saya ingat janji itu, dan saya tidak akan dapat Tuhan. Jadi saya bersyukur, tapi kabar sinanya kita yang sendiri. Kita sudah berusaha untuk menanamnya, dan kita sendiri yang sudah melihat hasilnya. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita yang sudah bekerja, kita yang sudah berusaha, kita yang mendapat hasilnya, bukan orang lain. Oleh sebab itu, percaya dengan iman bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Dan berkata di sini, kita hanya wajib melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan di kehidupan kita. Apa yang wajib kita lakukan, anak-anak Tuhan? Apa yang wajib kita lakukan? Hah? Tidak tahu. Apa yang wajib kita lakukan? Kalau hari Jumat itu sebelah kawan kita janji, kita tetap percaya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini yaitu kita harus lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kelayakanlah kita dapat menerima keberhasilan dan kita memiliki mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Dan dia berkata, kita harus lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kelayakan kita lah membuat kita lebih berhasil dan memiliki mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Jadi, marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, saya membawa kita di dalam doa. Firman Tuhan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan, dalam tangan mula kuasa, membesarkan dan mengungkapkan segala-galanya. Oke, ini firman Tuhan. Dia ucapan syukur, kita bawa kita punya sukacita. Satu hari saja, tapi satu hari itu pun susah kita mau
susah kita mau apa? Bilang orang pertimbangkan. Jadi di situ waktu saya baca nih, terus dia buka kepalaku, otakku, hatiku, sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya begitu. Saya selalunya begitu. Jadi puji Tuhan lah. Hari ini Tuhan buka hati kami dan keluarga dan Tuhan. Jadi saat ini kita akan pujian ini. Kita mau sambut firman Tuhan, kita mau datang, kita mau buat kita punya ucapan syukur, kita mau buat kita punya hati, kita mau menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sebab kita hayati lagu ini dan kita pikirkan apa yang Tuhan sudah katakan sebentar tadi. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ini ku menyenangkanmu.
Anak-anak yang sakit berasal di bawah dia beberapa sebagai langkah, Mama dan juga Bibi, bahkan Angela, kami serahkan dalam tangan Tuhan agar Tuhan